Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya TA Channel. Di video kali ini saya akan menjawab ada masukan di kolom komentar. Untuk pertanyaannya, untuk komentarnya seperti ini. Ini mungkin ada orang yang pernah memperbaiki televisi dan isinya seperti ini. Kenapa rata-rata untuk jasa servis itu agak sedikit mahal ya? Kalau kita lihat ya, mungkin mengganti komponen sekecil apapun itu, semisal kita mengganti elko lah, kapasitor lah, atau IC apa itu rata-rata untuk di mesin televisi itu kecil ya, tidak besar. Jadi mungkin dia lihat sekilas itu sekecil inikah alatnya dan tarifnya kok segitu mahal seperti itu. Jadi kita akan jelaskan sedikit saja. Ini di depan saya ada mesin televisi Cina ya. Ini juga masa perbaikan sebagai contoh demo saja. Saya akan jelaskan untuk sirkulasi pemutaran dari perbaikan jasa servis itu kayak gimana seperti itu loh. Jadi nanti user tahu, mungkin dia ingin tahu lah apa yang terjadi saat perbaikan eh, jasa servis itu tarifnya kok sekian, apa penyebabnya mahalnya, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke unit ini di depan saya. Ini sudah dalam proses pengecekan, sudah diketahui rusaknya. Ini awalnya TV ini rusaknya tidak ada gambar namun ada suaranya. Seperti itu. Oke, kita nanti akan kalkulasi seperti itu ya. Oke, sebelum kita mencari atau membelikan atau memvonis sebuah kerusakan di televisi, tentunya kita membutuhkan skill dan ilmu. Itu pasti. Jadi, saat kita melakukan pembongkaran, kita pasang kembali, semua itu membutuhkan waktu, membutuhkan skill, membutuhkan ilmu. Jadi saya akan jelaskan untuk di mesin televisi ini sebagai contoh. Jadi kerusakan televisi tabung CRT, ada suara tidak ada gambar, itu tidak dipastikan FBT-nya itu rusak. Itu tidak ada rumus pasti, tidak ada. Kenapa ini sudah dipastikan? Yaitu tadi sudah melewati masa pengecekan, masa pengukuran. Karena di mesin televisi ini ada cara kerja sistemnya masing-masing. Harus tahu nilai standar tegangan berapa dari pabriknya. Dan ini ada nggak tegangan atau kerusakan yang menyebabkan televisi ini tidak ada gambarnya. Itulah proses awalnya yang sangat eh, berharga sebagai user itu pengecekan karena disitulah kita menunjukkan skill, kita menunjukkan ilmu, mencari kerusakan di unit televisi ini. Karena suatu televisi gambarnya tidak ada, suaranya ada, itu faktornya ada di FBT ini. Juga ada di tegangan heaternya rusak. Juga ada di tabung CRT-nya rusak. Jadi kita harus pastikan ini yang mana yang harus kita ganti. Ini unit mesin ini apanya yang rusak seperti itu. Jadi untuk sebuah mesin televisi itu pengukurannya harus tepat, tidak boleh kira-kira. Karena apa? Karena apa? Kalau kita mengukurnya, aduh kira-kira ini yang rusak, kita belanjakan. Ternyata kita pasang, walau belum ada gambarnya. Kita belikan lagi, belum ada gambarnya. Itulah namanya skill dan ilmu. Seperti itu. Jadi di tempat saya, ini untuk FBT khususnya di televisi Cina dengan seri T1010A, ini harganya kisaran 55 sampai 60 ribu. Mungkin di tempat kalian itu setiap daerah beda-beda ya untuk tarif dan harga FBT ini ya. Tapi di tempat saya segitu. Anggap aja kita tarif ini ya unit mesin televisi ini 120 ribu. Seperti itu ya. Jadi
kita tarik 120.000 dan kita akan tahu hasil dari tuser dari awal bongkar sampai pengecekan sampai selesai itu berapa hasilnya. Seperti itu. Oke, ini saya sudah rincikan seperti ini ya. Semoga kelihatan. Untuk tarif ini 120.000 dan untuk belanja FBT 60.000 tentunya kita membutuhkan bensin ya. Ini saya catat 20.000 karena bensin itu untuk transport. Jadi kebutuhan itu kita ukur seberapa jauh kita perjalanan, kita membutuhkan transport berapa. Kalau saya rata-rata 20 sampai 25.000 seperti itu ya. Jadi jumlahnya 80.000, 60 ditambah 20.000 transport. Jadi 120.000 dikurangi 80.000 itu sisa 40.000. Seperti itu. Jadi kira-kira 40.000 ini sudah worth it atau tidak untuk jasanya. Mungkin kalau user lain yang subuh, yang pemula sudah tahu. Tentu sudah tahu nilai 40.000 itu sudah worth it atau tidak. Dari segi kita pergi ke rumah user, terus kita bongkar, kita melakukan pengecekan, pengukuran, mencari pengganti, seperti itu. Bahkan tidak nyampe 50.000 untuk tarifnya per unit. Untuk hasil tusernya cuma 40.000. Tapi kalau kita lihat dari gertakan awal kita tarik 120.000, mungkin agak besar. Karena apa? Karena taunya itu nilai yang kita ucapkan saat ditanya jasa perbaikannya. Namun untuk orang awam tidak tahu faktor lapangannya kita kerjanya kayak gimana. Misal ini tadi, kalau kita flashback dari alat ini, unit televisi ini. Kalau kita lihat dari segi awam, kita bongkar televisi, kita lepas ini, kita belanjakan 60.000 FBT-nya, kita pasang, selesai kan? Selesai. Seperti itu. Namun kok tarifnya 120.000. Bahkan kalau kita bongkar, kita lepas FBT-nya, kita belikan, kita pasang, nyala kembali normal 60.000. Nah, untuk jasanya ditarik 120.000. Itu kalau dilihat secara awam, ya mahal. Mahal sekali. Seperti itu. Karena orang awam itu tidak tahu. Taunya kita bongkar, kita lepas, kita bilang ini yang rusak, kita ganti. Seperti itu. Dia tidak tahu saat kita diam, kita melakukan pengecekan, saat kita menyalurkan ilmu untuk pengecekan, pengetesan, pengukuran, dia tidak tahu. Seperti itu. Yang dia tahu, ini dilepas, ini rusak, diganti. Seperti itu. Jadi perputaran sirkulasinya teknisi seperti itu harus tepat, tidak boleh kira-kira. Seperti itu. Angka 40.000 itu mungkin kalau jaraknya lebih dari 4 kilo tentunya tidak worth it lah untuk hasil 40.000. Jadi ini sebagai contoh saja, sebagai acuan saja. Jadi kalau kita tarif sekian, itu tuser sudah memperkirakan hasilnya sekian. Sudah mempunyai angan-angan, kalau tarif segini, kalau aku tarif sekian nanti kemahalan, kalau aku tarif sekian nanti saya rugi. Mungkin hal yang diutarakan tuser, angka yang diucapkan para tuser itu di angka tengah-tengah, tidak terlalu rugi dan juga tidak terlalu untung. Itu. Ini kalau untung 40.000 ini cuma ya untung-untungan juga. Makanya rata-rata mungkin ya ada di tempat saya yang naris 150 ada, yang nyari 200 lebih juga ada. Karena apa? Dia tahu resiko dalam perbaikan ini, dia tahu resikonya. Seperti itu loh. Jadi kalau TV rusak lagi dalam jangka 1 kali 24 jam, itu pasti dibebankan oleh user, bukan user, seperti itu. Jadi wajar dari awal kita mengucapkan harga sekian untuk jasanya. Seperti itu. Karena kalau kita beli 10.000, kita beli 60.000 FBT, nah kita tarifnya 90.000 sama. Kita bukan tuser kalau seperti itu. Namanya kita jualan.
Kalau ini 60.000, terus kita tarif 90.000, itu namanya jualan, bukan teknisi, bukan jasa namanya. Kalau jasa seperti itu, di mana saja sama. Seperti itu ya. Semoga bisa menjawab komentar tadi. Semoga bisa dimengerti dan kita antara user sama user saling menghargai. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam user.